Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss di mata pelajaran PKN kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 ya, tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langsung aja, mulai dari yang pertama yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 sifat. Yang pertama tertulis, kedua singkat, ketiga supel, keempat rigid. Dari yang pertama, Undang-Undang Dasar bersifat tertulis di mana rumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa buku Undang-Undang Dasar 1945 sering kita temui di toko-toko ya, dan itu terdapat pasal-pasal yang pasalnya itu tertulis di dalam buku tersebut. Kemudian Undang-Undang Dasar ini bersifat mengikat, artinya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini harus ditaati oleh semua warga negara. Nah, itu arti dari bersifat mengikat. Kemudian sifat yang kedua yaitu singkat. Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan peraturan yang paling singkat karena memuat aturan-aturan dasar yang mengatur hal-hal yang paling umum dari sebuah negara. Contohnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat pasal-pasal yang salah satunya ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini merupakan peraturan yang sangat singkat ya, karena mengatur tentang hal-hal yang paling umum dari sebuah negara. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu supel, di mana supel ini artinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikembangkan atau dapat diubah ya. Masih dapat dikembangkan untuk memperinci peraturan yang ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ada perubahan ya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 sampai 2002. Nah, biasanya kalau di buku Undang-Undang Dasar ini ada tulisan amandemen, berarti ini sudah ada perubahan. Amandemen pertama, kedua, ketiga, dan 4. Berarti sudah ada perubahan sebanyak 4 kali ya. Berarti Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berarti sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Kemudian sifat yang selanjutnya yang terakhir yaitu rigid. Nah, rigid di sini berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya. Peraturan lainnya itu contohnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Nah, peraturan yang sudah disebutkan ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum yang paling tertinggi, dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini memerlukan cara khusus atau ada syarat-syarat tertentunya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dapat dihapus, tetapi dapat diubah dengan ketentuan khusus. Kemudian lanjut ke fungsi ya. Kalau tadi sifatnya ada 4, tertulis, singkat, supel, dan rigid. Nah, fungsinya juga ada 4. Yang pertama yaitu sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat sebagai alat penentu. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar, artinya setiap pembentukan produk hukum seperti peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan presiden, dan lainnya itu yang berlaku di Indonesia ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh menyimpang dari pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Produk hukum harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan bermuara pada Pancasila, di mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai alat kontrol. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi mengendalikan peraturan yang berlaku di Indonesia dan berfungsi mengontrol kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, itu fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengatur.
Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi mengatur kekuasaan negara mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Nah, yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat penentu. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 ini menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk aparat negara atau pejabat negara. Nah, itu tadi fungsi dan sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sifatnya ada 4, fungsinya juga ada 4. Kalau sifatnya tadi bersifat tertulis, singkat, supel, dan rigid. Kalau fungsinya yaitu berfungsi sebagai hukum dasar, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. Nah, demikian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.